Halo Tribuners, Kamis 23 Desember 2021, Ratu Sujati kembali menyapa Anda di Live Travel Update. Sejumlah informasi seputar destinasi wisata di berbagai lokasi di Indonesia hingga tips liburan sudah Ratu siapkan untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama reporter kami yang tersebar di beberapa daerah. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Jelas sejumlah tempat melakukan berbagai perombakan dan juga menggelar beberapa agenda untuk menyambutnya. Satu di antaranya di Coral Restaurant yang merupakan restoran akuarium pertama di Bali. Ada yang berbeda Tribuners menjelang Natal. Dua orang penyelam ini memberi makan ikan-ikan sambil mengenakan kostum Santa Claus dan juga elf. Namun hal itu hanya dilakukan pada jam-jam tertentu saja. Tampaknya seru dan menarik sekali ya Tribuners. Sudah ada Zainal dari Tribun apa ya? Selamat sore Zainal. Ya, selamat sore rekan Ratu di studio. Baik, Zainal boleh disebutkan berapa hari Santa Claus dan juga kurcaci elf ini dihadirkan di Coral Restaurant? Ya, untuk Santa Claus dan elf sendiri dihadirkan di Coral Restaurant selama 2 hari, yaitu mulai besok dan lusa atau 24 dan 25 Desember 2021. Hal tersebut dilakukan untuk merayakan dan memeriahkan Hari Raya Natal 2021. Baik, kemudian boleh disebutkan apa saja yang dilakukan di dalam akuarium tersebut, Zainal? Ya, tadi sendiri merupakan kegiatan gladi resik dari para diver atau para penyelamnya, dan di sana mereka melakukan pemeliharaan akuarium yang ada di koral karena setiap hari perawatan atau pemeliharaan tersebut dilakukan, dan setiap hari juga dilakukan pemberian makan terhadap 2.300 ekor ikan yang ada di akuarium tersebut, dan mereka juga berinteraksi dengan sejumlah ikan-ikan yang ada di dalam akuarium tersebut. Dan nantinya untuk besok dan lusa mereka juga akan hadir menyapa para tamu di Coral Restaurant dan dapat berfoto bersama di sana bersama para tamu itu, dan mereka juga dapat menikmati santap makan siang dan ataupun makan malam yang telah disediakan menu-menu yang ada di Coral Restaurant tersebut. Baik, ini kalau boleh saya bilang konsep ini sangat menarik begitu ya Zainal. Kemudian seberapa sering sebenarnya Coral Restaurant ini menggelar event tematik seperti menghadirkan Santa Claus kali ini, Zainal? Ya, Coral Restaurant sendiri yang merupakan bagian dari Amurfa Kempinski Bali itu terhitung sering ya melakukan event-event tematik seperti di Natal kali ini menghadirkan Santa Claus dan elf, dan sebelumnya sendiri pada peringatan 17 Agustus yang lalu itu juga melakukan pembentangan bendera merah putih di dalam akuarium tersebut oleh 2 orang diver, dan sebelum-sebelumnya juga melakukan event-event tematik yang memang rutin dilakukan oleh pihak Amurfa sendiri. Demikian. Baik, terima kasih Zainal atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya untuk Anda Tribuners yang di Bali. Kemudian penasaran nih dengan aksi Santa Claus dan juga elf untuk memberi makan ikan-ikan, bisa langsung saja mampir ya. Terima kasih Zainal, dan juga tadi Tribuners Zainal sempat melakukan wawancara dengan penyelam Coral Restaurant Yeremia Sudibyo serta Public Relation and Marketing Manager The Apurva Kempinski Bali, Yoshana Korompis. Berikut liputannya untuk Anda. Yeremia Sudibyo ya. Iya. Gimana sih tanggapannya nih mengenakan baju Santa ini tadi menghibur? Terharu sih, sekaligus excited banget soalnya kan ya kapan lagi kita bisa sekaligus memerankan peran Santa gitu sambil diving lagi kan, olahraga yang emang kita passion gitu. Kalau di dalam tadi ngapain aja? Di dalam ya kita mencoba menghibur dengan cara kita sendiri ya. Kita mencoba berusaha mirip-miripkan berusaha seperti Santa pada umumnya gitu kan, menghibur anak-anak kan, di film-film kan menghibur orang-orang. Saya perannya elf.
Itu kayak ya Kakinya Santa, kayak tangan kanannya Santa gitu lah. konsepnya Christmas gitu. Perayaan Natal tahun ini memilih daun lontar ini sebagai media pohon Natal ini. Kalau di sini kebetulan hotel kami selalu menjunjung tinggi hasil karya anak bangsa dan culture tentang Indonesia itu juga selalu diangkat. Oleh karena itu tahun ini kami memilih tema untuk pohon Natal berupa kreasi yang dibuat dari daun lontar. Gitu. Ya, ada berapa daun lontar ini yang dipergunakan untuk membuat pohon Natal seperti ini, setinggi ini? Untuk pohon Natal tahun ini kita menggunakan ratusan untuk daun lontar yang digunakan dan itu semua dibuat oleh anak bangsa juga. Itu homemade semua? Iya betul. Jadi untuk pohon Natal ini juga menunjukkan culture khas Bali dengan dari kreasi daun lontar tersebut. Untuk Santa dan F di Coral Restoran sendiri itu dihadirkan dalam rangka apa, Mbak? Untuk Santa dan Elf yang di Coral Restoran itu dalam rangka Hari Natal. Dalam perayaan Hari Natal ini kami juga mau supaya diver-diver yang ada juga bisa terus berinteraksi dengan tamu-tamu yang datang. Jadi selain para orang tua juga anak-anak bisa terhibur dengan adanya Santa Claus dan Elf ini. Berikutnya, Tribuners Kota Pagar-Alam, Sumatera Selatan selama ini terkenal dengan komoditi tanaman kopi dan juga sayur mayur. Namun, saat ini mulai banyak petani di Pagar-Alam yang melirik tanaman jenis buah-buahan. Mulai dari jeruk jenis gerga hingga berbagai jenis anggur mulai dibudidayakan. Dari yang tadinya nggak ada yang melirik Tribuners, sekarang ada puluhan petani yang berhasil mengembangkan tanaman anggur di Kota Pagar-Alam hingga banyak diminati oleh masyarakat. Selengkapnya sudah ada Wawan dari Siriptoku. Selamat sore, Wawan. Selamat sore rekan Ratu. Baik, Wawan, boleh dijelaskan kenapa petani Pagar-Alam ini mulai melirik begitu budidaya tanaman anggur? Silakan, Wawan. Ya, selamat sore Tribuners. Memang selama ini di Pagar-Alam adalah salah satu kota penghasil kopi terbesar di Sumatera Selatan. Bahkan kopi saat ini juga selain menjadi komoditi pertanian juga menjadi salah satu objek wisatawan yang datang ke Pagar-Alam. Karena memang banyak petani yang berkreasi membuat kebun mereka menjadi objek wisata dengan menyajikan wisatawan untuk bisa memetik sendiri. Kali ini beberapa petani Pagar-Alam mulai mengembangkan tanaman buah-buahan mulai dari jeruk gerga. Nah, ini adalah salah satu inovasi baru yang dilakukan oleh para petani Pagar-Alam dengan mengembang atau membudidayakan tanaman buahan jenis anggur dan beberapa jenis yang mulai mereka silangkan dan saat ini mulai dilirik oleh wisatawan dan para penggemar buah-buahan sebagai tanaman hias dan juga sebagai tanaman konsumsi. Ratu. Baik, kemudian apakah sudah ada petani dari Pagar-Alam yang menjadi komoditi yang menanam anggur kemudian menjadi komoditi unggulan? Ya, kalau untuk saat ini memang mereka masih melakukan penanaman di perkarangan rumah masing-masing. Belum ada yang menanam dengan jumlah besar atau dengan berkebun dengan jumlah besar. Namun ini sudah cukup menjanjikan, saudara Ratu. Karena memang ini adalah sesuatu yang baru untuk di Kota Pagar-Alam. Mereka membuat tanaman buah ini bukan saja menjadi tanaman konsumsi, juga bisa menjadi tanaman hias yang ditanam di dalam pot dan bisa dipajang di halaman rumah kita, Ratu. Baik, lalu untuk petani yang sudah menanam begitu ya, menanam tanaman anggur kemudian bisa dipanen, ini apakah sudah memiliki pangsa pasar untuk tanaman anggur itu sendiri? Ya, baik, Ratu. Saat ini juga meskipun baru dibudidayakan, namun nilai ekonomisnya juga sudah cukup menjanjikan karena memang harga jual tanaman ini cukup fantastis dari 2 juta sampai 5 juta per pot. Namun itu sudah tergolong tanaman anggur yang sudah siap panen karena memang sudah memiliki buah. Jadi mereka cukup antusias membudidayakan ini karena memang bukan saja selama ini bergantung pada tanaman kopi dan sayur mayur, namun bisa beralih ke tanaman buah yang memang nilai ekonomisnya cukup menjanjikan, saudara Ratu. Baik, terima kasih Wawan atas informasinya hari ini. Untuk Anda Tribuners, ini ada anggur ya dari Pagar-Alam yang mungkin bisa Anda coba juga nanti. Terima kasih Wawan.
Ya, Ratu. Berikutnya jembatan di Sangatta, Kutai Timur, kabarnya baru saja dipercantik Tribuners. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pariwisata melakukan pengecatan terhadap 3 jembatan yang melintang di atas Sungai Sangatta. Hal ini dilakukan lantaran jembatan ini merupakan fasilitas pendukung dari wisata yang baru-baru ini dikembangkan di Sangatta, yakni susur sungai. 3 jembatan yang dipercantik tersebut adalah jembatan Kampung Kajang di Sangatta Lama dan di Pinang. Kemudian untuk mengetahui seperti apa wajah baru dari jembatan-jembatan ini, sudah ada Syaiful dari Tribun Kaltim. Tribuners, selamat sore Syaiful. Selamat sore rekan Ratu. Baik, Syaiful boleh dijelaskan untuk progres pengecatan jembatan ini seperti apa? Benar sekali Ratu, ada 3 jembatan yang dipercantik dengan dicat berwarna-warni di Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, yakni Jembatan Kampung Kajang, Jembatan Sangatta Lama, dan Jembatan Pinang. Terkait progres pengecatan jembatan, pemantauan kami pagi ini, proses pengecatan sudah hampir rampung dan tersisa 1 jembatan lagi, yakni Jembatan Pinang, yang masih belum selesai dicat. Mungkin perlu diketahui Ratu bahwa anggaran untuk pengecatan jembatan ini sendiri berasal dari APBD Kutim, dengan nilai alokasinya kurang lebih mencapai 180 juta rupiah. Demikian Ratu. Baik, kemudian untuk respon dari masyarakat Kutai Timur terkait pengecatan jembatan ini seperti apa? Boleh disampaikan? Baik Ratu, respon masyarakat terkait jembatan ini cukup baik, bahkan menurut Ketua RT sekitar Jembatan Sangatta Lama mengatakan bahwa pilihan Dispar Kutim untuk mempercantik jembatan menggunakan cat adalah pilihan yang bagus, dibandingkan dengan menggunakan lampu sorot yang hanya terlihat cantik di malam hari. Cat warna-warni lebih indah dipandang baik di siang maupun di malam hari. Selain itu Ratu, warga yang terpesona dengan keindahan warna baru jembatan juga tidak sedikit yang menyisihkan waktu untuk berhenti dan mengambil gambar di sekitar jembatan. Demikian Ratu. Kemudian selain pengecatan jembatan, ada upaya apa lagi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung wisata susur sungai ini? Baik, tidak hanya jembatan yang dipercantik untuk mendukung wisata susur sungai ini, Ratu. Terdapat alat penyeberangan sungai tradisional atau yang sering disebut ponton oleh masyarakat sekitar yang juga dimanfaatkan untuk kegiatan wisata susur sungai. Ponton ini sebelumnya merupakan transportasi air yang digunakan untuk menyeberangkan warga yang mau melintas di antara sisi sungai. Namun ponton kini penggunanya sudah mulai sepi setelah pemerintah membangun jembatan untuk menghubungkan antar kecamatan. Nah, untuk itu pemerintah memanfaatkan ponton ini dengan dipercantik serta keamanannya ditingkatkan untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai transportasi wisata susur sungai. Demikian Ratu. Baik, kemudian untuk wisata susur sungai sendiri ini boleh disampaikan juga sedikit saja? Ya, wisata susur sungai ini merupakan wisata di mana wisatawan nantinya menaiki ponton dan menyusuri sungai sejauh kurang lebih 3 km dari jembatan Kampung Kajang hingga ke jembatan Pinang. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih atas informasinya hari ini. Mungkin ini juga bisa jadi salah satu pilihan destinasi wisata ya untuk Tribuners dan untuk menghabiskan liburan akhir tahun. Terima kasih. Selanjutnya Ratu mengajak Anda untuk menikmati suasana pantai di Labuhan Jukung, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Tak hanya menikmati pemandangan saja, Tribuners, Anda juga bisa sambil ngopi dan menikmati hidangan di A3 Coffee and House Resto. Suasananya akan semakin indah jika Anda berkunjung pada malam hari. Seperti apa keindahannya? Langsung saja sudah ada Ananda dari Tribun Lampung. Selamat sore, Nanda. Sore, rekan Mufti. Baik, Nanda, bisa diceritakan atau digambarkan begitu ya, seperti apa suasana kulineran di A3 Coffee, House and Resto dan juga suasana wisata begitu di Pantai Labuhan Jukung, Kabupaten Pesisir Barat. Silakan. Baik, rekan Mufti dan Tribuners, di Cafe A3 Cafe House ini menawarkan suasana konsep cafe homey atau semi outdoor. Jadi di situ lebih menawarkan konsep familian, kekeluargaan. Kemudian juga lokasinya yang berdekatan dengan kawasan wisata Labuhan Jukung. Pantai Labuhan Jukung itu menawarkan suasana pantai dengan angin yang sepoi-sepoi, apalagi di malam hari itu lebih
nikmat lagi karena bisa sambil ngopi. Demikian, Mufti. Boleh disebutkan untuk menu yang tersedia di A3 Coffee House and Resto ini ada apa saja? Kemudian yang menjadi menu andalan yang paling favorit dan juga harganya boleh disebutkan juga, silahkan. Untuk menu yang ditawarkan oleh A3 Coffee House ini, diantaranya ada minuman, makanan, dan juga cemilan. Untuk minuman sendiri, yang menjadi andalan itu kopi gue dan Stella gue. Kopi gue itu merupakan kopi yang dicampur dengan gula dan susu. Gulanya gula aren. Dihargai Rp18.000 per cupnya. Kemudian Stella gue itu dihargai Rp27 per cupnya. Untuk yang tidak suka kopi, biasanya pelanggan itu memesan namanya mojito tea. Kemudian untuk makanan sendiri yang menjadi andalan itu sop iga dengan harga Rp38.000 per porsi. Kemudian ada juga cumi asam manis dan udang asam manis dihargai Rp35.000 per porsi. Dan untuk yang termurah ada juga nasi telur, itu Rp12.000 per porsi, juga nasi goreng Rp15.000 per porsi. Selanjutnya ada lagi cemilan. Cemilan yang menjadi favorit itu paket komplit yang isinya ada nugget, kentang, dan sosis goreng yang dihargai Rp25.000 per porsi. Dan yang paling murah itu kentang goreng Rp15.000 per porsi. Ada juga yang paling mahal itu toast beef yang berupa roti tawar dengan isinya itu daging dan sayuran serta ada sausnya, saus sambal, saus mayones. Itu dihargai Rp25.000. Demikian, rekan Mufti. Baik Nanda, ini kalau tadi sudah disebutkan menunya cukup lengkap dan harganya juga cukup terjangkau ya. Kemudian untuk Tribuners yang ingin berkunjung ke sana, boleh disampaikan rutenya dan juga jam operasionalnya, Nanda, silahkan. Untuk rute menuju kafe tersebut, Tribuners yang berasal dari wilayah pesisir barat mungkin tidak asing dengan Pantai Labuan Jukung. Itu berlokasi kafenya itu berlokasi di sebelah Hotel Cahaya Agung. Kemudian kalau untuk Tribuners yang berasal dari luar pesisir barat, yang ya mungkin masih di wilayah Lampung, itu kalau dari ibu kota provinsi Lampung, Bandar Lampung, dapat menempuh waktu sekitar 5-6 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bisa juga Tribuners agar lebih terarah menggunakan aplikasi Google Maps. Nah, di situ sudah ada lokasinya. Tinggal di searching A3 Coffee House, di situ bakalan ketemu. Untuk jam operasional, setiap hari kafe tersebut buka. Hari biasa itu dari pukul 11.00, tutup pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau untuk weekend itu buka pada pukul 11.00 sampai tutupnya pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Demikian rekan Mufti. Baik, terima kasih Nanda atas informasinya hari ini. Tadi juga Nanda sempat melakukan wawancara dengan pemilik A3 Coffee House and Resto, Adi. Berikut liputannya untuk Anda. Dan bukanya itu dari jam 11 sampai jam 11 itu buat di weekday. Kalau di weekend itu dari jam 11 sampai jam 12. Sampai jam 12. Itu kita biasanya kalau buat event sendiri sih kita buat sementara ini kita ada event itu di malam minggu doang. Tapi nggak menutup kemungkinan kita ada event itu dibuat di awal tahun nanti di 2022 mungkin kita full day. Kita di sini eventnya ada buat malam ini kita event itu ada karaokean. Karaokean itu biasanya kita dari tamu-tamu berkunjung karena warga sini kan banyak yang suka nyanyi. Tapi kita kalau buat malam minggunya biasanya kita tuh kayak ada live musik di sini. Di situ ya. Ini panggung besar ini buat live musik kayak full band. Jadi nanti di pinggirin ya kursi mejanya. Tempatnya kita
set lagi sebelah sana. Tapi kalau buat yang di sebelah situ tuh itu buat karaokean. Itu buat karaokean sama akustikan sebelah situ. Tapi kalau buat full bandnya sebelah sini. Itu kalau buat yang full bandnya sih biasanya kita di weekend. Rencana sih di weekend sama sebelumnya udah pernah ada, tapi kan lagi kondisi lagi COVID seperti ini mungkin agak kita kurangin. Jadi kita mobilitasnya lebih ke karaokean dulu aja buat tamu-tamu kita. Nah, untuk nama Atri Cafe House nih, kenapa sih kok dinamain kayak gitu? Atri Coffee House itu namanya udah lama sebelum saya kan di sini sebagai salah satu owner juga, jadi saya di sini dapat nama Atri Coffee House itu kita berembuk sama ada bokapnya dari Mas Alap sendiri, Mas Ruslan. Itu A3 itu emang dari dia bujang bikin nama A3 itu sebelumnya nikah, karena dia emang ada angan-angan. Itu sebenarnya inisial dari nama anak-anaknya gitu. Jadi A3 karena nama anak-anaknya itu kan jadi nama dari awalnya dari A semua. Makanya bikin Atri Coffee House. Sebelumnya ini dikenal dengan Rumah Makan Awak. Rumah Makan Awak. Jadi kalau orang-orang warga Kerui yang udah lama di sini nyebutnya tempat awak gitu, dan awak gitu. Makanya kita Atri Coffee House-nya nggak lepas dari bay awaknya, dia lebih orang identitasnya lebih kenal gitu. Setelah ini kami akan kembali dengan sejumlah rekomendasi lokasi wisata lainnya Tribuners, jadi tetap bersama kami. Yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Obong Ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live travel update. Informasi selanjutnya ada satu lokasi di kota Palopo, Sulawesi Selatan yang bisa Anda datangi sambil menghabiskan liburan akhir tahun. Air terjun Latupa di Kelurahan Latupa, Kecamatan Bengkajang. Jaraknya sangat dekat Tribuners dengan titik nol kota Palopo, hanya 15 menit. Pemandangannya juga sangat indah dan asri Tribuners. Supaya nggak makin penasaran, ada Arwin di sana. Selamat sore, Arwin. Ya, selamat sore rekan Ratu dan Tribuners. Baik, Arwin boleh digambarkan, dideskripsikan keindahan dari air terjun Latupa yang ada di Kecamatan Bengkajang ini. Silakan. Baik, terima kasih rekan Ratu dan Tribuners. Jadi nama lokasi wisata ini yaitu air terjun Latupa. Lokasinya terletak di Kelurahan Latupa, Kecamatan Bengkajang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Tempat ini merupakan salah satu lokasi wisata andalan bagi masyarakat Kota Palopo secara khusus ya. Jaraknya juga cukup dekat dari pusat atau titik nol Kota Palopo, yaitu hanya sekitar 15 menit. Tempat ini selalu ramai saat akhir pekan seperti hari Sabtu dan hari Minggu, baik itu dari pengunjung lokal maupun dari luar kota. Airnya yang jernih dan segar, rekan Ratu dan Tribuners, menjadi jualan utama dari tempat ini, ditambah dengan suasana yang rindang dan banyak bebatuan besar yang menambah keindahan tempat ini. Untuk masuk di lokasi ini, rekan Ratu dan Tribuners, pengunjung atau wisatawan cukup membayar biaya retribusi saja, yaitu sebesar Rp2.000 per kepala. Nah, di sini selain tersedia fasilitas yang alami, juga tersedia fasilitas buatan seperti gazebo dan WC umum tentunya. Nah, untuk gazebo ini dikelola oleh warga setempat dengan harga sewa yang cukup murah, yaitu hanya Rp20.000. Paling cocok saat Anda piknik bersama keluarga, khusus di hari Natal ini ya, paling cocok untuk bersama keluarga dan orang terdekat. Itu rekan Ratu. Terima kasih. Kemudian untuk rute dalam menuju ke air terjun Latupa ini seperti apa, dan juga akses menuju ke sana, kondisi jalannya seperti apa, Arwin? Jalan dari pusat kota menuju tempat ini dan baik ya, maksudnya aspalnya mulus sampai mencapai titik ini. Jadi pengunjung bisa menggunakan kendaraan roda 2, bisa juga menggunakan kendaraan roda 4 untuk sampai di pintu masuk. Kemudian berjalan kaki hanya sekitar 100 meter untuk menuju ke air terjun ini. Di sepanjang perjalanan ini kita juga akan disuguhi pemandangan alam yang juga tidak kalah menarik, Ratu. Lalu
Arwin, tadi disebutkan ya untuk pengunjung yang datang ke air terjun ini ada dari luar kota dan juga lokal. Untuk yang paling banyak pengunjung yang datang ke air terjun Lautupa ini dari mana, Arwin? Ya, tentunya paling banyak dari masyarakat atau warga kota Palopo sendiri, rekan Patu dan Tribuners, dan juga beberapa daerah di sekitar Palopo seperti Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, kemudian Kabupaten Luwu Timur, karena memang kota Palopo ini, rekan Ratu, juga merupakan salah satu daerah atau kota transit di 4 daerah sekitarnya. Begitu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Arwin atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya. Ini bisa jadi pilihan untuk Anda menghabiskan liburan akhir tahun bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Terima kasih Arwin. Berikutnya Tribuners, pohon Natal menjadi salah satu ornamen yang memang selalu ada ya di setiap perayaan Natal. Dan biasanya pohon Natal ini berbentuk cemara dan dihiasi dengan lampu, pita, dan juga hiasan lainnya. Tapi ada sebuah pohon Natal yang unik di Gereja Toraja Jemaat Sion. Pohon Natal di gereja ini terbuat dari rangkaian 3.000 botol plastik bekas. Nah, selengkapnya sudah ada Jos di sana. Selamat sore, Jos. Ya, selamat sore Ratu. Baik, Jos, bisa diceritakan bagaimana proses pembuatan pohon Natal yang terbuat dari 3.000 ya, 3.000 botol plastik bekas ini. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Betul, adanya pohon Natal dari bahan baku botol bekas ini mencapai 3.000 botol, yang dimana inisiatif dari para anggota jemaat gereja Toraja Sion, yang dimana pembuatan ini memakan waktu dari hari pertama di bulan Desember hingga tanggal 20 Desember kemarin adalah tepat akhirnya sudah teratasi atau terpenuhinya bentuk bangunan sebuah pohon Natal dari botol bekas ini, yang terbuat lingkaran ini adalah botol bekas, dan kemudian pondasi utama di tengah adalah kayu ulin yang merupakan kayu khas dari Kalimantan, yang dimana semua di lingkaran pohon Natal tersebut ada elemen-elemen partikel berupa lem khusus yang bisa mengkaitkan atau menyampul seluruh lingkaran di pohon Natal ini tetap kuat, yaitu lem khususnya tuh saya kurang tahu pasti, tapi ini bisa bertahan di kondisi cuaca hujan deras, kemudian angin kencang, dia tetap kokoh, dan di mana juga pohon Natal ini sudah dilihat oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Utara, yaitu Jansen TP, dan juga Wakil Bupati Bulungan Engkom Allah, yang pada hari Selasa lalu mengikuti kegiatan ibadah malam Natal dari Gereja Toraja Jemaat Sion di Bulungan. Dan perlu diketahui pohon Natal ini pohon Natal ini dibangun dengan 20 orang pekerja, yang dimana mayoritas oleh para pemuda-pemudi yang ada di tempat gereja tersebut, dan juga pada nanti malam Natal ada beberapa bangunan yang akan dibangun lagi seperti elemen-elemen yang bersangkutan dengan hari Natal. Ratu. Baik, kemudian Jos, dibangun dari 3.000 botol plastik bekas. Ini untuk botol plastiknya dapat dari mana sih, Jos? Apakah sudah diketahui? Kemudian untuk tingginya, ini dikabarkan tingginya 10 meter ya. Ini apakah betul? Ya, betul. Menurut dari Kepala Penanggung Jawab untuk perayaan Natal ini, Pak Suwarna, dia menyampaikan pohon Natal ini memang setinggi 10 meter, dan juga makna dari pohon Natal dari botol bekas ini adalah sebuah rasa empati dan simpati dari jemaat gereja
terhadap sampah yang ada di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ini cukup meningkat mau menjelang Natal, yang dimana inisiatif dari para jemaat ini menggunakan bahan baku dasar daur ulang ini untuk menciptakan ramah lingkungan dan juga memberikan kesan damai bahwa hal-hal yang berbau yang sudah ditinggalkan, kemudian yang sudah tidak dipakai itu bisa bermanfaat sebenarnya untuk memberikan dampak yang cerah untuk masyarakat sekitar yang merayakan maupun tidak merayakan bisa menikmati suasana pohon Natal tersebut. Ratu. Baik, berarti untuk pohon Natal ini memang memiliki makna yang cukup dalam begitu ya, Jos. Kemudian untuk letak pohon Natal ini sendiri, boleh disebutkan lokasi pastinya? Baik, untuk pohon Natal dari botol bekas ini ada di depan Gereja Toraja Jemaat Sion, tepatnya di Jalan Jeruk nomor 60 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Yang dimaksudkan saya tadi di awal ada bangunan baru untuk ornamen pohon Natal ini adalah sebuah kandang Isa Al-Masih yang akan dibangun di depan Gereja Toraja ini, yang dimana juga memberikan sebuah kesan damai terhadap seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan itu bisa merasakan hari Natal tidak berkecukupan untuk masyarakat Kristiani, tapi adapun dari cerita Bapak Suwarna, mayoritas masyarakat di sekitar adalah juga seantusias untuk foto bersama pohon Natal ini di pada momen-momen tertentu yang dimana tidak ada kegiatan di Gereja Toraja. Mungkin yang itu bisa dapat saya sampaikan, Ratu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Jos atas informasinya hari ini, dan Tribuners tadi Jos juga sempat melakukan wawancara dengan jemaat Sion Gereja Toraja. Suwarna, berikut pertanyaan untuk Anda. Ini kan rangkanya ini kayu, kemudian rangka ini kan dari bambu ini kita lapisi kain untuk menutup botolnya itu supaya tidak lari-lari. Jadi botol ini kita kaitkan dengan kita rakit dengan tasi supaya dia kuat. Nah, ini tasi tentunya. Lalu kalau musim penghujan begini ada angin kencang bagaimana, Pak? Ya kita matikan dulu. Matikan dulu ya, Pak ya. Ini kita hidupkan pada saat sore hari aja, pada saat malam hari. Baik. Nah, jadi tengah malam baru kita matikan. Di jam berapa itu, Pak? Apanya? Lampu ini nyala sampai dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 4 sore. Iya. Itu kita lihat keadaan, kalau kami mengantuk ya kadang jam 12, jam 1 gitu. Oh, saya kira sampai pagi gitu. Kalau kita sampai pagi takut hujan, takut konslet. Oke, baik Pak. Ini dengan daya listrik berapa nih Pak? Kalau seperti ini lampu LED gini? Ini kan lampu selang aja deh ini. Oh, lampu selang ya? Lampu selang. Lampu hias memang khusus untuk lampu hias. Jadi tidak ada kemungkinan terjadi konsleting gitu, tidak ada Pak ya? Karena ini kan kita sudah anukan di sedemikian rupa di dalam. Memang di luar juga ada, cuma kalau memang anti air dia ini. Oh, anti air ya Pak ya? Iya. Makanya kalau kita malam kita matikan, tapi kalau dia pas kita matikan kena nggak masalah dia. Tidak ada aliran listriknya. Tidak ada aliran listrik. Untuk kainnya ini kain tebal atau kain tipis Pak? Oh, kain biasa saja Pak ya? Untuk mengganjal ininya supaya tidak lari-lari aja. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Tapi secara keseluruhan ini kalau ada kena angin, hujan, badai, lembab gitu, ini nggak berat banget gitu ya Pak? Nggak buat jadi pondasinya rebah gitu enggak ya? Iya. Oke Pak. Oke. Kait-kaitnya dikait semua pakai Baik Pak, siap. Menurut tadi Tribuners, beberapa lokasi di sejumlah daerah di Indonesia yang bisa Anda kunjungi nanti di akhir pekan atau di libur Natal dan Tahun Baru. Tapi yang harus diingat adalah selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku ya. Saya Ratu Sejati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.